Terima kasih sudah mampir di Rodes Channel. Enjoy! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian, kira-kira di kehamilan pertama dan kedua aku kemarin apakah ada perbedaannya atau sama aja? Nah, tapi sebelum itu jangan lupa kalian subscribe, like, dan share channel aku supaya makin berkembang dan bisa terus menghasilkan video-video yang bermanfaat untuk kalian. Oke, jadi gini. Di kehamilan pertama dan kedua aku kemarin, aku udah merangkum beberapa poin yang sekiranya memang menjadi perbedaan di antara kehamilan pertama dan kedua. Kita masuk poin pertama. Yang pertama itu adalah ilmu. Di kehamilan pertama aku sama sekali nggak punya ilmu tentang persalinanku nanti. Jadi makanya kemarin aku di sesar yang pertama karena aku yang benar-benar nggak punya ilmu sama sekali. Ketika dokter bilang bla bla bla, aku cuman bilang iya aja tanpa ada opsi lain yang lebih baik kayak gitu. Sedangkan yang kehamilan yang kedua, aku udah memiliki dikit-dikit ilmu tentang persalinan, sehingga yang tadinya yang aku pertama anaknya normal, yang pertama aku anaknya sesar dan kedua mau normal, aku harus punya beberapa pertanyaan, beberapa opsi ketika kita datang ke dokter gitu loh. Kita maunya apa? Kayak gitu. Dan kemarin alhamdulillah berhasil untuk feedback atau normal. Lalu yang kedua adalah tempat bersalin. Tempat bersalin di anak pertama aku itu di rumah sakit, sedangkan di anak kedua itu bidan. Kenapa? Karena di rumah sakit itu aku di sesar, sedangkan yang kedua itu aku normal di bidan. Karena untuk mencari yang pro feedback dan pro normal itu benar-benar sulit sekali mencari dokter yang pro feedback, sehingga benar-benar harus di tempat bidan yang menyanggupi itu dan udah memiliki pasien-pasien yang pro feedback kayak gitu. Yang ketiga adalah biaya di persalinan aku yang pertama itu aku 0 rupiah karena aku pakai BPJS tuh di sesarnya. Sedangkan yang kedua aku kurang lebih sekitar 9 juta itu di bidan karena untuk mencari dokter ataupun bidan yang pro normal dan pro feedback itu benar-benar yang udah menerima pasien-pasien yang mau normal dan mau feedback kayak gitu. Dan itu kemarin karena aku pertamanya kali normal setelah sesar, makanya aku mesti ditolong sama dokter dulu. Jadi untuk dokter itu kemarin aku ada tambahan sekitar 2,3 juta. Tapi kalau misalkan nanti aku lahiran ketiga bisa normal lagi, aku boleh tanpa dokter kayak gitu, hanya ditangani sama bidan aja boleh kayak gitu. Terus yang keempat adalah kondisi badan ibu, kondisi badan aku. Kemarin yang aku inget banget, di kehamilan pertama aku itu kemarin usia kandungan 6 bulan, aku benar-benar udah ngucur keringet banyak banget. Meskipun aku udah di depan kipas angin nomor 3 dan tetap aja itu keringet nggak ada surut-surutnya, netes terus, parah banget. Sedangkan di kehamilan kedua aku gerahnya itu ya udah gerah normal aja sampai aku usia kandungan 9 bulan tuh ya udah normal aja, aku keringetnya biasa aja, gerahnya gerah biasa aja kayak gitu. Itu sih. Padahal aku dua-duanya adalah anaknya perempuan dan dokternya bilang di USG aku anaknya ini yang kedua adalah laki-laki, tapi pas lahir adalah perempuan. Jeng kaget gitu. Jadi bener-bener pas baru lahir aku udah langsung bilang soleh Hena, soleh, padahal aku belum ngeliat kelaminnya dia tuh itu kelamin perempuan atau laki-laki. Jadi aku udah bilang solehnya padahal dia solehah cewek. Poin selanjutnya adalah persiapan di kehamilan pertama. Udah tau lah ya, ibu-ibu yang udah punya anak yang pertama dan anak kedua pasti yang pertama tuh lebih prepare banget karena kita belum punya apa-apa kan. Kita beli segala macem, dari mulai perlak baju, terus bak mandi, bla segala macem. Terus sedangkan di kehamilan yang kedua
aku kemarin sama sekali nggak mempersiapkan apapun karena nih sama-sama perempuan dan jadi dia bisa make semua barang-barang bekas kakaknya kayak gitu. Paling yang dia beli kemarin cuman Pampers aja sih, karena Pampers kan udah pasti habis lah ya, kayak gitu. Kemarin anak aku yang kedua laki-laki beda cerita kali ya, ada beberapa baju yang mesti dibeli karena anak aku yang pertama rata-rata warna bajunya tuh warna-warna pink nggak mungkin kalau cowok pakai warna pink kan, kayak gitu. Terus apalagi ya, poin selanjutnya adalah ngidam. Ngidam tuh termasuk nggak sih? Kalau ngidam itu aku di hamil yang pertama kayak lebih suka yang manis-manis tuh, kayak aku pengen manis-manis terus kayak banyak makan coklat, banyak makan gula-gula gitu, pengen yang manis-manis. Sedangkan di kehamilan aku yang kedua aku maunya tuh yang asem-asem, pokoknya apapun yang asem dan seger itu aku mau, kayak gitu. Terus abis itu poin selanjutnya adalah olahraga. Di kehamilan pertama aku termasuk jarang banget jalan. Sedangkan di kehamilan kedua aku jalan lumayan sering, dan aku ditambah lagi olahraga berenang kayak gitu. Terus abis itu suasana ini kayaknya termasuk ke poin tempat bersalin kali ya suasana ini, karena di suasana yang pertama di rumah sakit itu aku benar-benar crowded banget, ramai banget. Maksudnya kita kan campur sama ibu-ibu hamil yang lain yang mau melahirkan kan, jadi tuh kita ngedengar suara teriakan-teriakan yang lain gitu, teriakan-teriakan pada pas lagi kontraksi pada teriak kayak gitu loh, jadi berisik banget, nggak bisa konsen malah kan. Sedangkan suasana di kehamilan kedua aku benar-benar tenang banget, karena di ruangan itu aku disetelin murotal terus, benar-benar tenang banget, dan situ cuman aku sama suami, gak ada orang lain, karena itu kayak benar-benar tempat khusus kita supaya kita nyaman, karena kan memang diperlukan banget kan kenyamanan ketika lagi mau detik-detik kelahiran kayak gitu. Udah sih kayaknya itu aja beberapa perbedaan kehamilan aku yang kemarin. Semoga bermanfaat untuk kalian. See you di next video. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke sosmed kalian. Thank you.